Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Hidayah insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih berada di hari-hari yang paling spesial, yaitu hari tasyrik dari bulan Dzulhijjah. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jal. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Artinya hari yang tidak diperbolehkan seorang hamba untuk berpuasa. Dan hari tasyrik adalah hari di mana seorang hamba sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu doa yang Nabi SAW perbanyak di hari tasyrik adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang mana doa ini merupakan doa yang sangat singkat namun begitu dalam maknanya. Yang mana ketika seorang hamba berdoa dengan doa ini dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa tersebut, maka pada hakikatnya hamba tersebut merupakan hamba yang mendapatkan keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung bagi seorang hamba ya Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan lisan yang senantiasa basah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang dipergunakan untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bermunajat, mengadu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Ketika seorang hamba diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki lisan yang senantiasa berdoa kepadanya, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat tambahan, yaitu berupa diijabah dari doa tersebut. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya pasti aku akan mengijabah doa kalian. Subhanallah. Sungguh beruntung bagi seorang hamba yang mana ia bisa senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Baik ketika ia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik ia dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sedih, ia masih bisa senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu engkau senang. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu engkau mendapatkan kesenangan. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu engkau mendapatkan kenikmatan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengingatmu tatkala engkau mendapatkan kesulitan. Tatkala seorang hamba mendapatkan kesempitan, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang ia tak sangka-sangka. Subhanallah. Bagaimana seorang hamba bisa mendapatkan hal tersebut?
ketika ia bisa senantiasa mengingat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Terlebih ketika seorang hamba mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang insya-Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang nabi yang bernama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Beliau banyak mengajarkan kita hikmah kehidupan. Di antara hikmah atau di antara sekian banyak hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan beliau adalah beliau mengajarkan kepada kita semua apa itu pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa beliau yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Ibrahim itu sendiri. Apa kata beliau? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku termasuk orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Bukan hanya sekedar sholat. Akan tapi ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku termasuk orang-orang yang senantiasa takut kepadamu ya Allah. Jadikanlah aku dan keturunanku termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, yang melaksanakan sholat dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan, dengan penuh kekhusyuan, sehingga mengharapkan pahala di sisimu ya Allah. Di dalam doa ini mencakup permintaan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita generasi yang saleh, generasi yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesuksesan suatu generasi bisa dinilai dari seberapa dalam takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat disayangkan, banyak di zaman sekarang ini na'udzubillah, betapa banyak dari orang tua yang mereka bangga ketika anaknya pandai dalam urusan dunia, hebat dalam urusan dunia, namun mereka tidak bersedih ketika anaknya tidak faham urusan agama. Betapa banyak dari mereka yang tidak bersedih ketika melihat anaknya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Mereka tidak bersedih ketika anaknya tidak bisa sholat. Mereka tidak bersedih anaknya tidak bisa sholat, tidak bisa menegakkan sholat. Mereka tidak bersedih ketika anaknya tidak faham hukum-hukum Islam. Bukan berarti seorang hamba tidak boleh bekerja atau beramal untuk urusan dunia, bukan. Akan tapi yang menjadi masalah adalah ketika seorang hamba pandai dalam urusan dunia, namun mohon maaf, jahil atau bodoh dalam urusan akhirat. Na'udzubillah. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mengajarkan kita doa yang sangat-sangat istimewa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku termasuk orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Termasuk orang-orang yang senantiasa takut kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Jamaah sidang Jumat yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa berikutnya yang beliau alaihi salatu wasalam ajarkan kepada kita semua adalah Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Baik orang tuanya masih hidup ataupun yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah dosa mereka. Ya Allah, rahmatilah mereka. Ya Allah, angkatlah derajat mereka setinggi-tingginya di sisimu ya Allah. Karena di dalam doa tersebut, atau doa yang sangat-sangat sering kita baca, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata para ulama, di dalam doa tersebut setidaknya mengandung 3 macam ibadah. Yang pertama adalah doa itu sendiri. Kemudian ibadah yang kedua ada di dalam doa tersebut mengandung istighfar. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kemudian yang ketiga adalah ibadah yang ketiga, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasannya di antara bentuk berbakti seorang anak kepada kedua orang tua adalah minimal dengan mendoakan mereka. Sangat tidak pantas bagi seorang anak untuk berani tidak mendoakan kedua orang tua mereka. Na'udzubillah. Karena para sahabat, sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mengatakan, tarkud du'a lil walidain yudayyiqul 'aisha 'alal walad. Tidak mendoakan kedua orang tua bisa menyempitkan kehidupan seorang anak. Bagaimana seorang anak mau sukses kalau ia tidak mendoakan kedua orang tua mereka? Na'udzubillah.
Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita semua agar kita senantiasa memohonkan ampun untuk diri kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kedua orang tua kita. Walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Dan ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang beriman sampai hari kebangkitan atau hari pembalasan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Jamaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa berikutnya yang tercantum dalam surat Al-Baqarah, yang mana doa ini sering kita dengar, bahkan sering kita baca. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini menunjukkan bahwasannya diterimanya amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan cita-cita terbesar yang didambakan oleh seluruh hamba. Bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala bisa menerima amal ibadah yang kita kerjakan? Karena ketahuilah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menerima amal ibadah seorang hamba, artinya hamba tersebut sudah termasuk dalam barisan al-muttaqin yang Allah Subhanahu wa taala katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Nah, disinilah seorang hamba dituntut bagaimana caranya agar mereka termasuk orang-orang al-muttaqin. Dan mereka juga dituntut secara tidak langsung bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala bisa menerima amal ibadah mereka. Dan salah satu cara utamanya adalah ketika seorang hamba memperbanyak doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridai amal ibadah yang kita kerjakan. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة